Nah, baik Ibu-Ibu, kita masuk ke wazan yang ketiga ya, Bu. Saya share screen dulu ya. Nah, ini wazan ketiga. Jadi wazan ketiga fa'ala yaf'alu ya, fa'ala yaf'alu. Wazan pertama fa'ala yaf'ulu ya. Kemudian wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Nah, contohnya di sini Bu ya. Masaha sama zaro'a. Contohnya sama saja Bu ya. Yang di apa namanya? Perubahan kata kerja itu contohnya sama. Ini perubahan kata benda juga sama. Gitu. Nah, coba dilatih ya Bu ya. Masaha artinya mengusap. Zaro'ah artinya menanam. Nah, gitu ya. Mengusap dan menanam. Nah, coba Ibu-ibu rubah katanya seperti rumus di atasnya. Nah, itu kan fa'lan, fa'ilun, maf'ulun itu sama ya, Bu, sama yang di atasnya ya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul sama semua ya. Kemudian isim zaman, isim makannya ini maf'alun, maf'alun. Mif'alun sama dengan wazan 1, ya kan? Sama dengan wazan 1. Nah, coba ini ditulis ya. Ditulis ininya ya. Apa namanya? Latihannya. Nah, gitu. Paham ya Ibu-ibu ya yang baru bergabung? Ya, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita latihan lagi, banyak latihan. Semoga dengan banyak latihan hafalnya itu cepat. Nah. Suara saya bisa terdengar ya? Putus-putus enggak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan dikerjakan. Gimana, Bu? Mengerjakan PR-nya nggak sulit kan ya? Enggak, Ustazah, bisa. Ya, alhamdulillah. Yang penting tuh Ustazah, nanti ya. tolong minta tolong Kenapa, Mbak? koreksi yang tamrin ya Ustazah. Yang tamrin kemarin Oh iya. dikoreksi kali aja. Soalnya kan banyak arti yang baru tuh. Iya. Ini nanti banyak latihan, Bu, yang Durusul Lughah itu banyak latihannya itu. Banyak kata-kata baru gitu ya. Ya Ustazah. Nah. Iya. Ustazah mau tanya, ini kemarin Iya, ada apa, Mbak? materi saya yang isim zaman itu yang wazan 3 itu maf'alun ya Ustazah? Iya, yang wazan Iya, ketiga maksudnya itu yang ismul zaman. Oh, maf'alun. jadi sama dengan wazan pertama. Isim zaman. Sama dengan wazan pertama. Oh iya, baik Ustazah. Ya. Kesiram air Ustazah, jadi blur. Kita di mute itu Ustazah.
Ustazah, ke-mute. Lagi terima telepon mungkin. Iya, maaf saya ini ada ini telepon. Ya, sudah selesai, Bu. Mudah kan ya? Sudah, Ustazah. Ya, ya. Yang lain bisa, Bu? Ada kesulitan? Ada yang kesulitan? Nggak ada? Oke. Baik, siapa yang mau latihan? Didi boleh, Ustazah? Afwan Ustazah, ketinggalan. Oh, iya, iya, nggak apa-apa. Silahkan. Kalau sudah selesai, Didi baca, Ustazah. ya silahkan, Mbak Didi. Masaha. Ya. Mashan. Usapan. Ya, iya. Masihun. Ya, masihun. Masihun. Ya. Pengusapan. Pengusapan. Mamsun. Mamsun yang diusap. Mamsahun waktu mengusap. Mamsahun. Mamsahun. Tempat mengusap. Mimsahun alat usap. Ya. Betul ya? Coba ada yang mau mencoba? Oh, maaf saya lagi azan di sini ya. Mohon maaf. Lagi waktu azan. Baik, Ustazah. Iya, di sini azannya agak lambat. Mungkin kalau di Jawa itu azannya udah dari tadi. Sudah, maaf ya, Bu. Sudah mulai sholat, Ustazah. Iya, di sini saya mute dulu ya. Sambil yang masih belum selesai, diselesaikan dulu ya, Bu Ibu. Sambil menunggu azan. Yang latihan yang keberapa ya, Mbak? Wazan ketiga. Wazan ketiga. Wazan ketiga. Alhamdulillah ya, azannya sudah selesai di sini. Silakan ibu-ibu, ada yang mau coba masaha? Bukan masaha ya,
Zaro'a. Zaro'a artinya menanam. Silakan, Bu. Ya, Ustazah. Ya, silakan. Siapa yang mau? Mbak Khonsa. Saya. Ah iya, silakan Mbak Iya. Khonsa. Iya. Zaro'a, Iya, zara'an, Heeh. tanaman. Heeh. Ri'un, Zaro'a artinya menanam ya. penanam. Orang ya, betul, penanam gitu ya. Heeh. Masru'un, yang Ya. ditanam. Heeh. Masra'un, Heeh. tanam. Iya. Masra'un, tempat Ya. tanam. Ya. Misra'un, Ya. alat tanam. Ya. Ustazah. Ya. Sudah ya, bisa ya, Bu? Bisa semua ya. Nah, kita beralih ke wazan yang berikutnya, wazan yang keempat. Masih ingat wazan keempat itu bagaimana bunyinya? Kalau wazan satu kan fa'ala yaf'ulu. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Kemudian wazan ketiga fa'ala apa? Fa'ala yaf'alu. Nah, sekarang wazan keempat fa'ila. Wazan keempat. Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Nah, di sini contohnya ya, saya share screen dulu ya, Bu. Wazan keempat. Lupa lagi saya nge-share ya, Bu. Nah, ini wazan keempat. Nah, contohnya sohiba sama hazina. Nah, sohiba artinya menemani, hazina artinya sedih. Nah, gitu ya. Nah, coba dikerjakan ya, Ibu. Gampang ya, Bu ya. Kita habiskan sampai wazan 6 ya, Bu ya, karena nanti sudah kalau wazan 7 udah tambah huruf. Udah tambah huruf. Nah, jadi kita kerjakan sampai wazan ke-5. Coba ibu-ibu bisa kan ya kerjakan 5 sampai 6. Dari wazan 4, 5 sampai 6. Nah, gitu ya. Jadi untuk wazan 5 hasibah, hasbah. Nah, Ibu turutin aja rumusnya. Gitu ya. Kalau wazan 4 ini kan ya, Ustazah. jadi dia sama dengan wazan 1. Ini sama ini semuanya ya. Wazan kelima ini sama dengan wazan kedua, ya kan? Kemudian wazan keenam, nah ini yang beda sendiri nih, gitu ya. Bedanya di mana? Fa'ilnya fa'ilun, gitu ya. Kemudian isim maf'ulnya sama, gitu ya. Kemudian isim zaman, isim makannya itu sama dengan wazan 1. Ya, coba dikerjakan mulai dari wazan keempat sampai wazan keenam, ya. Gitu. Karena ini mudah gitu ya. Tinggal mengikuti rumus yang ada di atasnya saja. Ya. Ya, silakan, Bu. Maaf ya memberikan banyak latihan supaya nanti jari-jarinya juga lentur ya menulis huruf-huruf hijaiyah. Kemudian kalau banyak latihan insya Allah semakin lancar gitu ya ininya. Artinya apa tadi ya, Mbak? Artinya di sini sebetulnya di modul yang halaman pertama itu sudah ada ya. Sohiba artinya menemani, hazina artinya sedih, hasiba artinya menghitung, hasuna artinya memperbaiki. Hasiba menghitung. Ya. Hitung saja. Iya, menghitung. Hitung ya, menghitung. Hasuna, ya di situ ada Bu yang di halaman pertama itu, halaman pertama sama kedua itu ada artinya. Karena ini contohnya sama. Hasuna artinya baik, bauda artinya jauh. Itu baik atau memperbaiki, Ustazah? Hasuna itu baik, Bu. Ya. Hasuna itu baik. Sebentar ya. Baik. Hasuna artinya baik, Bu. Bauda artinya ya. Coba ibu-ibu dikerjakan. Sibun. Ya. Sibun. Nih, sabun.
Mah, mih sabun. Yang susah masuk nanti insya Allah saya kirim rekamannya ya. Sekarang lagi direkam ini. Bisa ibu-ibu ya? Yang ibu-ibu yang videonya ditutup ini karena jaringan ya? Mbak Lili, Mbak Sulis, Mbak Ella, Bu Yusriana, Bu Ikhwatunisa, sama Bu Indrianti ini karena jaringan ya? Ya. Ya. Afwan, Ana Ya. masih mengerjakan yang lain ini. Ada deadline. Oh gitu, ya ya. Yang penting bisa nyimak ya. Saya pikir karena jaringan itu ya yang ditutup videonya itu. Ini sinyalnya juga putus juga, jaringan ini kurang bagus, iya, ini iya. putus-putus. Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan bisa menyimak ya ibu-ibu ya, Ibu Yusriana gitu ya. Bu apa? Bu Ikhwatunisa. Karena memang sinyal ya. Ya, gimana? Sudah selesai? Kholas? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke. Baiklah ibu-ibu. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Triastuti Ustazah. Ya, oke. Mbak Sri Wajan Astuti, silakan. berapa nih? Kelima, keempat ya? Iya. Wazan wazan Iya. kelima ya. Betul. Ya, silakan Mbak. Hasibah. Wajan ke berapa Ustazah? Wazan keempat ya? Kan dari wazan keempat sampai wazan ke-6. Wazan ke Iya, 4 milih. dulu. Tinggal milih aja sih mau yang mana silakan. Ya. Baik Ustazah. Ya, silakan. Sohiba artinya menemani. Ya, sohiba. Sohban. Teman. Artinya pertemanan. pertemanan. Teman. Ya, pertemanan. Pertemanan. Nah, ya. Kemudian, pertemanan. Sohibun. Sohibun. Perteman. Ya. Perteman.
Apa ini? Berteman. Kalau Sama fa'ilun sih berarti tadi. apa? Orang yang melakukan, orang yang menemani. Ya kan, orang yang melakukan pekerjaan. Berarti orang yang menemani. Sohib. Ya. Sohibun. Sohibun. Iya, orang yang menemani. Orang. Iya. Udah? Mashhubun. Isim maf'ul. Iya, isim Mashhubun. mashhubun. Artinya yang ditemani. Iya. Terus? Isim zaman. Mashabun. Mashab. Artinya Iya. waktu menemani. Iya. Isim makan. Iya. Mashabun. Artinya tempat menemani. Iya. Isim alat. Mishabun. Ya, mishabun. Artinya alat menemani. Alat untuk menemani. Iya, betul. Nah, terus ini Mbak Faiza Rahmi nih ya. Maksudnya mau latihan ya? Mbak Faiza. Iya, silakan. Lanjut ke hazina ya. Ya, wazan 4, hazina. Hazina artinya bersedih. Ya. Isim masdar, hazinan, kesedihan. Isim fa'il, hazinun, orang yang bersedih. Isim maf'ul, mahzunun, yang disedihkan. Ya. Isim zaman, mahzanun, waktu bersedih. Ya. Isim makan, mahzanun, tempat bersedih. Ismun alat, mihzanun, alat sedih. Iya. Alat bersedih. Iya, silakan. Terus siapa lagi? Ada lagi? Sekarang wazan kelima. Silakan. Siapa yang mau? Cuma satu ini. Cuma satu. Yang belum. Yang belum. Silakan. Hasiba. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi? Coba, Mbak. Mbak Ima Desi ya, Mbak Ima Desi. Iya. Mbak Ima Desi, silakan, Mbak. Itu tadi Mbak Nisa sudah. Mbak Nisa tadi ada. Mbak Nisa, Ikhwatun Nisa. Mbak Ikhwatun Nisa. Boleh silakan Mbak Ikhwatun Nisa. Ya. Artinya hasdan, perhitungan. Ibun, orang yang menghitung. Iya. Bukannya perhitungan, Za. Ustazah, perhitungan. Menghitung, ya, jadi perhitungan. Masdar perhitungan, Bu, ingat? Perhitungan. Ya, perhitungan. Kemudian perhitungan. Iya, isim fa'ilnya? Isim penghitung ya? Isim yang pelaku. Yang melakukan pekerjaan. Berarti hasibun, yang melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan. Orang yang menghitung. Ya, penghitung. Orang yang menghitung. Ya, penghitung, benar. Boleh juga. Boleh juga. Terus? Ya. Kemudian isim mahsubun. Mahsubun. Yang menghitung. Ya. Isim zamannya mahsibun, waktu menghitung. Ya. Isim makannya, isim alatnya mihsab. Mihsabun. Menghitung. Ya. Ya, betul ya. Ada Mbak Retna ya. Masya Allah Mbak Retna. Nggak lihat kalau Mbak Retna datang tadi. Tadi sholat dulu soalnya. Ya, nggak apa-apa. Azannya lama. Ya, betul. Ya. Sekarang udah sampai wazan ini Mbak. Wazan ke-6 sekarang ya. Nah, ikutin aja rumusnya. Oh iya Mbak. Ya, nah sekarang wazan ke-6 ya. Wazan ke-6. Siapa yang mau wazan ke-6?
Coba Ustazah. Ya, silakan. Desi Ustazah. Ya. Wazan ke-6 itu ada hasuna sama ba'uda. Siapa, Mbak? Nah, siapa? Hasuna. Mbak Ima Desi ya, Mbak Ima Desi, silakan, Mbak. Desi Ustazah. Ya, silakan. Hasuna artinya baik. Isim masdar hasnan artinya kebaikan. Ya. Isim fa'il hasinun. Orang yang melakukan kebaikan. Ya. Mahsunun. Mahsunun, ya. Yang diperbaiki. Mahsunun, ya, yang Isim diperbaiki. Isim makan, isim zaman. Mahsan. Isim Alat zaman, untuk mahsanun. Alat untuk memperbaiki ya. Memperbaiki. Isim makan, mahsanun, alat untuk memperbaiki. Oh ya. Isim alat, ihsanun, alat untuk memperbaiki. Ya, betul. Nah, satu lagi, Mbak. Satu lagi, ba'uda. Coba, siapa yang mau? Ba'uda. Jauh. Saya, Ustazah, boleh? Ya, boleh, Mbak Ima. Nanti langsung, kalau mau itu langsung sebutin namanya ya. Karena di sini juga, Zoom-nya juga mengarah ke yang bicara. Ya, silakan, Mbak Ima. Bismillah. Ba'uda jauh. Ya. Dan berjauhan. Ya, berjauhan. Ba'dan berjauhan. Ya. Ba'idan pejauh. Nah, itu isim fa'ilnya beda sendiri ya, Ibu-ibu ya. Polanya ba'idan. Gitu ya. Polanya ba'idan. Berarti orang yang jauh gitu ya. Ba'idan itu orang yang jauh. Ba'idun. Iya, ba'idun. Ba'idun. Mab'udun. Ism yang dijauhkan. Ya. Mab'adun. Ya. Ya. Lagi? Miba'adun. Alat untuk jauhan. Ya, tadi jauh. Alat untuk pekerjaan jauh gitu ya. Ya. Selesai ya Ibu-ibu. Wazan 1 sampai wazan 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang sulit? Ada yang sulit? Ada yang sulit? Ibu-ibu? Mbak-mbak, adik-adik? Tinggal ini ya? Iya. Sama nggak sih antara imbuhan, kan ada yang berjauhan, ada yang menjauh. Itu sama aja artinya, Ustazah? Tidak Mbak, karena ada nanti ini ya, apa namanya, yang ada imbuhan me sama kan itu dia ada tambahan hurufnya. Biasanya wazan 7, wazan 8, wazan 9 itu. Jadi kalau misalnya cuma 3, yaitu jauh aja, artinya jauh. Kan ya jauh. Kalau tadi kan yang di apa namanya, yang isim masdarnya kan apa nah? Ya. Berjauhan. Ya. Isim masdarnya kan itu ya. Apa ya? Ya pokoknya dia tuh imbuhannya an gitu ya. Imbuhannya an. Ya bisa jadi nanti perjauhan. Nah, nanti kalau menjauhkan itu ada Mbak, aba ada. Jadi ada tambahan satu huruf gitu, aba ada. Jadi itu wazan ke-7. Nah, kalau udah tadi itu yang benar jauh. Berjauhan ya? Ya bisa berjauhan gitu. Jadi dia sebetulnya susah ya diartikan dalam bahasa Indonesia. Pokoknya dia itu masdarnya ya susah gitu. Jadi imbuhannya an aja. Ini mau ber. Iya, jadi
perjauhan Pokoknya kalau boleh. yang berimbuhan itu berbeda ya. Iya itu masdar aja gitu kan. Nah, cuma kalau di dalam bahasa Indonesia itu susah diartikan ya gitu ya. Tapi intinya itu memang dia kata benda abstrak gitu ya. Kata benda abstrak. Gitu. Jadi misalnya jalan, perjalanan. Kan kalau jalan tuh kan ini ya, kata kerja. Nah ini perjalanan. Perjalanan itu kata kerja yang dibendakan dengan imbuhan an. Nah perjalanan sendiri tuh sebetulnya sulit dibayangkan ya, dia abstrak gitu. Jadi harus dibayangkan karena dia abstrak gitu. Beda dengan misalnya jalan ya, jalan kan perbuatan kelihatan nampak ya. Tapi kalau perjalanan itu kita membayangkan gitu, pekerjaan itu dalam bentuk abstrak perjalanan gitu ya. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung misalnya kan gitu. Bisa dipahami ya? Iya, Ustazah. Ya, ya, ada lagi yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Jadi ibu-ibu yang baru masuk gitu ya, tadi silahkan diikuti rumus yang ada di modulnya ya, mulai dari wazan 4, wazan ke-5, wazan ke-6. Nah, kita sudah selesai tadi gitu ya. Apa namanya yang 3 huruf dari wazan 1 ke wazan 6. Ya. Ada yang mau ditanya? Oh, ada Inas ya? Alhamdulillah Inas hadir. Baru kelihatan. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita ke ini Bu ya, ke modul yang Durusul Lughah. Kita lanjutkan lagi. Ya, latihan ini latihan-latihan ya. Jadi selesai. Sekarang kita ke modul Durusul Lughah. Ya, silahkan ibu-ibu dibuka gitu ya. Modulnya ini kemarin sudah masuk ke pelajaran keberapa, Bu? Masih ingat, Bu? Kemarin kan latihan-latihan ya. Nah, sampai latihan keberapa? Pelajaran ketiga, iya betul. Nah, ini sampai sini ya, halaman 15 ya. Kemarin sampai halaman 15, benar ya? Ya, betul. Betul, ya, betul. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan halaman 16. Nah, ini latihan Bu ya, semuanya. Latihan Imla. Imla. Ya, imla. Jadi isilah yang kosong di dalam apa-apa ya yang berikut ini dengan gitu ya, meletakkan kata yang sesuai. Imla al-faqror fima yali biwat kalimatin munasibatin ya. Jadi letakkanlah di tempat yang kosong pada apa-apa yang berikut ini dengan cara meletakkan kata yang sesuai ya. Kalau kemarin kan kita meletakkannya itu yang di belakangnya, sekarang yang di depannya, Ibu. Ya. Nah, mungkin yang baru bergabung nih ya ibu-ibu ya. Kemarin kita belajar itu sudah sampai latihan. Saya ulang lagi Bu ya, yang bagi yang baru bergabung ya. Jadi ada kata-kata yang ada alif lam di depannya, ada kata-kata yang tidak pakai alif lam ya. Jadi kalau kata-kata seperti ini ya Bu ya, kita ulang dulu ya sebentar. Kayak baitun ya, ini baitun. Kelihatan nggak ibu-ibu gambarnya? Al-baitun. Baitun itu kan tidak ada alif lamnya. Nah kalau tidak ada alif lamnya berarti pakai tanwin kan. Nah ini namanya isim umum gitu ya, atau isim nakiroh gitu ya. Nah ada juga isim itu yang pakai alif lam. Nah kalau pakai alif lam dia isim khusus. Jadi kalau baitun itu rumah apa saja. Ya kalau al-baitu itu rumah yang sudah khusus, rumah itu gitu ya. Nah, di sini ada contoh kolamun artinya pena itu ya, kemudian pena apa saja, al-kolamu pena itu kan gitu. Kemudian kitabun
kitab apa saja? Alkitabu, ya, buku itu, ya. Jamalun, unta apa saja? Al-jamalu, unta itu, kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin kalimat nih, ya. Misalnya al-qalamu maksurun, ya. Pena itu patah. Nah, jadi yang di depannya itu pakai alif lam. Yang kedua, kata kedua nggak perlu pakai alif lam, ya, tapi di tanwinkan, hanya tanwinnya itu domah tain, gitu ya. Kalau yang pertama itu domah saja, yang kata kedua domah tain, ya. Jadi ibu-ibu yang baru bergabung bisa paham ya? Ada yang masih bertanya-tanya? Ya, misalnya ini. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Nah, pintu itu terbuka gitu ya. Jadi kata pertama itu pakai alif lam, ya. Terakhirnya berbunyi domah. Kata kedua itu tidak perlu pakai alif lam, ya, tapi dia pakai domah tain. Nah, begitu ya cara membuat kalimat. Nah, yang kemarin kita latihannya itu kan di depannya ada, gitu ya. Kemudian yang di belakangnya kosong, tinggal diisi kan. Nah, kalau sekarang yang di depannya kosong, gitu ya. Yang di belakangnya diisi. Nah, ibu-ibu tinggal isi aja ini ya dengan kata-kata yang di atasnya. Ini kan ada kata-kata yang di atasnya itu kata-kata baru ya, Bu ya. Coba kita ini dulu. Baca dulu sama-sama ya. Masjidun artinya apa? Ulang lagi nih. Masjid. Masjid apa saja? Masjid apa saja? Al-masjidu. Masjid itu. Masjid itu. Al-ma'u. Air itu. Air itu. Ma'un. Ma'un. Air apa saja? Al-baitu. Rumah itu. Rumah itu. Babun. Pintu mana saja? Kolamun. Pena apa saja? Al-kolamu. Pena itu. Al-kalbu. Anjing itu. Kalbun. Anjing mana saja? Komisun. Kemeja apa saja? Apa saja? Waladun. Anak laki-laki mana saja? Al-hajaru. Batu itu. Batu itu. Pokoknya kalau ada alif lam itu dia ini itu gitu ya. Batu itu sudah khusus batunya. Al-waladu. Anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu. Himarun. Keledai mana saja? Iya. Kemudian al-himaru. Keledai itu. Keledai itu. Al-hisonu. Kuda itu. Kuda itu. Hisonun. Kuda mana saja? Nah, sekarang ibu-ibu tinggal masukkan. Oh, ini ada satu lagi ya kata-kata. Di bawahnya itu ada kata-kata baru. Jamilun. Ini kata sifat. Jamilun. Ya. Artinya? Indah atau bagus. Wasihun. Wasihun. kotor. Kotor. Maftuhun. Terbuka. Harun. Panas. Ya. Sakilun. Sakilun. Ya, apa kemarin? Apa? Sakilun, berat ya, berat. Khofifun. Berat. Ringan, lawannya sakilun tuh ringan, berat, ringan. Nah, sekarang ibu-ibu latihan lagi ya. Ini ada latihan keempat, imla al-faror fima yali biwat kalimatin munasibatin ya. Jadi istilah titik-titik gitu ya. Titik-titik. Kalau kemarin tuh mengerjakannya setelahnya, kalau ini sebelumnya, berarti dia pakai alif lam ya, alif lam. Nah, coba ibu-ibu cari gitu ya, yang kosong, isi dengan kata-kata yang
sesuai. Nah, silakan ibu-ibu kerjakan. Nah, diisinya sama ini, Bu. Di bawahnya ini ada kata-kata yang baru, bisa gitu ya. Bisa dipakai ini. Yang apa yang cocok yang mana gitu ya. Yang cocok yang mana gitu ya. Ya. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Ada yang belum mengerti, ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Kalau yang belum paham, silakan. Ada yang belum paham, silakan. Ada Mbak Erina ya, Masya Allah, Mbak Erina hadir. Ya, silakan ibu-ibu. Komisu. Nabikun. Ya, Mbak Retna paham, Mbak? Mbak Retna, Mbak Ati. Belum, Mbak. Artinya Mbak lupa. Oh iya, artinya lupa ya. Iya, iya. Coba kita ini. Kata bahasa Arabnya artinya ya. Ya, artinya sebentar. Mulai dari mana nih? Halaman berapa yang belum ini? Belum paham. Yang artinya sebetulnya artinya ya. Coba mulai dari mana? Artinya itu. Ya, artinya nggak ada. Di situ nggak ada artinya. Ya, coba yang mana yang belum ada artinya? Yang belum ada artinya yang mana? Coba. Iya. Mulai dari halaman berapa? Mulai dari halaman berapa? Mulai dari halaman berapa ya? Mana? Aku urungkan. Ya, mulai dari halaman 11 ya. Halaman 11. 13. Iya. 13 apa? 13 ya. Nah, 13. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Hajarun batu, sukarun itu gula ya, labanun susu ya. Coba Mbak ini, coba ikuti saya ya Mbak gitu ya. Hajarun. Ya, ada tulisan nih Hajarun. Nah, ini tunggu, Hajarun nih ya. Kelihatan nggak? Ah, Hajarun tuh batu. Lihat, di sini ada gambar ya batu. Sukarun. Sukarun artinya gula. Ya, di bawahnya lagi sukarun. Artinya gula. Labanun. Labanun ini nih. Labanun. Labanun artinya susu. Bisa ngikutin, Mbak? Ngikutin saya? Bisa ya? Bisa, Mbak. Nah, ya. Kemudian imamun. Nah, ini imamun. Ini imamun tuh artinya imam. Imam. Ya? Bisa? Nah, kemudian di sini ada hajarun. Hajarun artinya batu. Ya, batu. Sukarun artinya apa tadi? Gula. Ya. Labanun artinya apa? Susu ya. Susu. Nah, terus kita lanjut ke bawah. Sudah dicatat. Nah, ini ada Arsus Salisnaya. Ini tadi yang ini ya. Nggak ketinggalan ya. Nah, ini baitun. Al-baitu. Baitun itu rumah apa saja. Nah, rumah. Karena dia tidak pakai alif lam, Mbak. Nah, kalau al-baitu berarti rumah itu. Jadi, kita mulai menggunakan kata alif lam. Gitu ya, kata alif lam. Alif lam dengan yang tidak pakai alif lam. Kalau alif lam itu berarti kata bendanya dia sudah khusus. Ya, kalau tidak pakai alif lam, ya dia pakai domah tain, berarti dia masih umum bendanya. Maka mengartikannya juga beda, ya. Misalnya baitun. Nah, baitun itu rumah. Kalau al-baitu artinya rumah itu.
Ya, bisa paham ya? Bisa ngikutin ini ya? Bisa ngikutin saya ya, Mbak? Bisa, Mbak. Nah, kemudian Mbak Retna juga bisa ngikutin. Ya, ngikutin, Mbak. Bisa, oke. Bisa? Insya Allah ngikutin. Insya Allah. Nah, sekarang kitabun nih sampingnya, kitabun. Nah, kitabun ini berarti buku. Ya, sementara alkitabu artinya buku itu, gitu ya. Nah, di bawahnya jamalun. Nah, jamalun artinya bagus. Nah, kalau bukan bagus ya. Unta. Jamalun. Kemudian al-jamalu artinya unta itu, gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin kalimat, Mbak. Kalimat. Nah, ini gambarnya itu kan penanya ini. Pena apa ini? Penanya patah kan, gitu ya. Nah, kita mau bikin kalimat. Pena ini patah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bikin kalimat yang kalimat pertama itu ada alif lamnya. Ya, belakangnya domah, al-qolamu, pena itu, ya, kemudian patah, bahasa Arabnya maksurun. Nah, gitu ya. Jadi kata yang kedua ini tidak usah pakai alif lam, ya, tetapi dia domah tain, ya, di belakangnya, gitu ya. Paham sampai di sini, Mbak? Paham, Mbak Retna, Mbak Atika? Paham? Paham. Nah, kemudian ada gambar kedua, pintu terbuka. Kita mau bikin kalimat. Pintu itu terbuka. Gitu ya. Nah, jadi di sini bikin dulu. Ya. Kata pertama itu albabu. Harus ada alif lamnya. Ujungnya itu domah. Ya, kemudian maftuhun, nggak pakai alif lam, artinya terbuka. Jadi albabu maftuhun artinya pintu itu terbuka. Sampai di sini paham? Paham? Paham ya? Mbak, mau nanya, Mbak. Ya, silakan. Al-qolamu itu kan kata benda ya, Mbak ya. Iya, maksurun itu diambil dari itu tadi ya, kata kerja yang dibendakan gitu. Oh, enggak, itu memang kata sifat. Ya, jadi bisa nanti itu juga bisa dikaitkan dengan sorof ya. Asalnya dari kasaro. Maksurun, ya itu memang termasuk yang ini ya, perubahan kata benda ya. Pecah berarti sesuatu yang pecah, sesuatu yang dipecahkan. Berarti apa? Masuk ke maf'ulun gitu ya. Isim maf'ulun. Ya. Iya gitu, Mbak. Kayak gitu, iya, Mbak. Betul. Iya, betul. Ya. Nanti saya akan rekam ya, Mbak. Yang Mbak yang baru masuk tadi ya. Ini saya rekam, nanti saya sharing linknya ya. Gitu ya, nanti bisa dipelajari lagi. Ya. Nah, sudah. Siapa tadi yang siapa Didi, yang Didi. Oh iya, silakan Mbak Didi. Ini halaman 16 itu kan tidak semuanya jawaban titik-titik itu ada di kotak bawahnya kan? Jadi kita nyari kata kalimat sendiri kan? Iya, betul. Boleh. Baik. Misalkan ada koribun, berarti saya boleh nulis al-masjidu koribun. Boleh. Boleh ya? Boleh. Asal cocok aja ya. Asal cocok aja. Kalau nggak cocok nanti lucu jadinya. Misalnya air itu dekat gitu ya, kan nggak cocok. Gitu. Asal cocok. Ya. Gimana Mbak Retna, Mbak Ati? Mbak Erina sama Wakif itu berdiri saya. Ya, Mbak. Selanjutnya gimana itu, Mbak?
Lanjut. Oh ya, kita lanjut lagi ya. Ibu-ibu masih mengerjakan ya yang lain ya. Saya mengulang dulu bagi yang baru datang. Sebentar. Sebentar, kita sharing dulu. Nah, kita lanjutkan lagi tadi gitu ya. Nah, sekarang ada latihan ini gitu ya. Ada latihan. Nah, coba lihat al-waladu jalisun. Gitu ya. Al-waladu jalisun. Ini al-waladu artinya apa? Anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki itu. Oh iya, anak laki-laki itu jalisun. Duduk. Jadi al-waladu jalisun, anak laki-laki itu duduk. Ya kan? Nah, kemudian kalimat yang kedua, al-mudarrisu waqifun. Ya. Al-mudarrisu artinya guru, guru itu gitu ya. Waqifun. Berdiri. Paham sampai sini? Paham? Paham ya? Nah, kemudian kita latihan gitu ya. Ini ada 10 soal ya, diartikan. Nomor 1 ya. Alkitabu jadidun. Nah, buku itu baru. Jadidun itu baru ya, Mbak. Nah, kemudian wal qalamu qadimun. Ya, pena itu lama gitu. Qadimun tuh lama. Nah, begitu. Jadi ini nanti boleh dicari di kamus ya, Mbak ya. Nanti kalau ada yang kata-kata yang tidak ada artinya boleh dicari di kamus online. Nah, nomor 2 gitu ya. Sampai di sini paham? Nomor 1 paham? Paham, Mbak. Paham ya? Nah, nanti kalau nggak paham bertanya aja nanti ya. Bertanya sama saya boleh japri nanti. Nah, kemudian yang kedua, al-himaru sogirun. Al-himaru masih ingat apa artinya? Bulan. Al-himaru tadi apa al-himaru? Himar. Keledai itu. Keledai itu sogirun. Sogirun, kecil. Keledai itu. Jadi kita nih belajar latihan membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab gitu ya. Al-himaru sogirun. Keledai itu kecil gitu ya. Jadi ini lawan kata semua ini, Mbak. Masih gampang. Kemudian wal hisonu, kuda itu kabirun. Besar kan, jadi kuda itu besar. Nah, kemudian yang nomor 3, coba belajar mengartikan. Coba al kursiyu maksurun. Nah, coba apa tuh? Kursi itu patah. Nah, kursi itu patah. Iya. Kemudian yang keempat coba Mbak Retna, coba Mbak. Coba, al-mandilu itu sapu tangan. Wasihun kotor, coba diartikan. Itu kotor. Sapu tangan itu kotor, betul. Sekarang coba nomor 5. Al-ma'u baridun. Al-ma'u tadi apa? Air. Nah, air itu baridun. Baridun apa? Dingin ya. Nah, sekarang yang nomor 6. Al-qomaru jamilun. Nah, coba al-qomaru apa? Bulan itu. Bulan itu indah. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kita membentuk kalimat sederhana ya. Benda itu bagus. Benda itu banyak. Gitu ya, orang itu duduk, begitu ya. Jadi, nah kemudian coba latihan yang ke nomor 7, al baitu qoribun. Coba artinya apa? Rumah itu dekat. Rumah itu dekat. Mbak Retna, Mbak Ati. Ya. Rumah itu
Dekat. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya ini yang ngomong siapa? Iya betul. Ya coba nanti diulang lah ya. Nah ini nanti boleh jadi latihan di rumah ya. Nah yang sekarang nomor 8. Al-hajaru, masih ingat? Al-hajaru apa? Hajar aswad. Apa? Batu. Ya. Jadi kalau al-hajaru apa? Al-hajaru artinya apa? Batu itu. Batu itu sakilun. Nah, kalau sakilun itu apa? Kalau batu itu apa? Abot. Biasanya Berat. abot ya, berat. Nah, wal waroku ya. Wal waroku kertas itu ya. Khofifun. Nah, ringan. Nah, coba nomor 9. Nomor 9. Al-labanu harun. Apa tuh? Susu itu panas. Nah, nomor 10. Nomor 10. Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Bersih. Oke, nah udah bisa ya, insya Allah ya. Nah, coba yang nomor 4 tadi apa, Mbak? Nomor 4. Al-mandilu. Al-mandilu itu sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangannya wasihun. Sapu tangan Kotor. itu kotor. Nah, pokoknya itunya dulu baru ini ya. Nah, coba ini nanti latihannya ya dikerjakan ya, diartikan, ditulis dan diartikan. Untuk latihannya ya. Za, udah selesai Za, yang halaman 16 Ustazah. Oke, silahkan. Nomor 16. Nomor berapa tuh? Halaman 16. Halaman 16. Halaman 16. 16, ya. Tamrin Siapa yang juga sudah juga selesai? Ya? Tamrin Didi. Kayaknya tamrin yang Sudah. kemarin kan yang sampai 2 aja. Ini yang 3-nya belum. Aku sudah. Iya, gimana Mbak? Gimana? Kita kerjakan dulu latihan yang itu aja Mbak, yang isi yang mengisi di depannya dulu aja. Gitu ya. Oh iya. Iya. Bisa? Udah bisa semuanya? Bisa, udah terisi? Sudah, asal Ustazah. cocok ya. Boleh isi dengan kata apa saja asal cocok. Kalau nggak cocok nanti lucu jadi artinya ya. Ya, nah itu Mbak ini udah tahu-tahu ya. Nggak mungkin Alkitabu jalisun kan Ustazah? Ustazah. Nggak mungkin Alkitabu jalisun. Iya. Nah itulah makanya gitu kan. Jadi yang cocok aja. Boleh dengan kata apapun asal cocok gitu ya. Baik, siapa yang mau latihan? Aku Ustazah. Ya boleh. Silakan. Berapa nomor Ustazah? Jangan Mbak Didi semua ya. Satu-satu aja nanti giliran sama yang lain. Kan ada 10 berarti 10 orang nih ya. Jadi Mbak Didi nomor 1 gitu ya. Ya silakan. Biar yang lain kebagian. Al-mindilu nazifun. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Ya bersih. Oke. Yang lain? Benar ya? Aku nih Ustazah. Yang lain ada yang beda jawabannya? Beda. Aku beda nih Ustazah. Sri Astuti. Silakan. Al-komisun. 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 Al-komisu. Iya. Nazifun. Meja itu bersih. Iya. Nah, sekarang nomor 2. Siapa yang mau nomor 2? Ayo Ustazah. Siapa tuh? Oh iya, Mbak Faiza. Mbak Faiza gimana banjirnya? Sudah surut kah? Alhamdulillah, sudah bisa. Ya, alhamdulillah ya. Berarti sudah surut. Oke, silakan. Mbak. Nomor 2. Nomor 2. Al-kursiyun maksurun. Kursi itu rusak. Ya, kursi itu rusak. Iya. Ada jawaban yang berbeda? Apa yang rusak itu? Ya, silahkan. Yang lain kali mungkin jawabannya beda kali. Al-qalamu.
Al-qalamu. Al-babun. Al-babu. Al-babu. Maksurun. Maksurun. Mimpi Iya, itu betul. patah. Iya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Ya, siapa? Sulis. Ya, Bu Sulis. Silakan Bu Sulis. Nomor 3, al-ma'u baridun. Al-ma'u. Air itu dingin. Al-ma'u. Ya, al-ma'u baridun. Itu dingin. Air itu dingin. Oke. Ada jawaban yang lain? Ada Ustazah. Ya. Al-labanu. Jaringannya ya kayaknya ini. Ya, al-labanu baridun. Ya, gitu ya. Nah, sekarang coba ke apa? Yang ke nomor 4 ya. Nomor 4 coba. Coba, silakan. Siapa yang mau? Yang belum ya, silakan yang belum. Yang belum. Saya, silakan. Lili. Ya, boleh Lili. silakan. Iya, Mbak Lili. Coba, Bu Lili ya. Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Ya, rumah itu dekat. Dekat. Ya, ya, betul ya. Nah, sekarang apa yang lain pasti tahu ya. Kalau qorib itu pasti tempat ya. Boleh al-masjidu gitu ya. Nah, itu terserah ya tempat. Nah, kemudian yang kelima. Nomor 5. Nomor 5. Ba'idun. Ba'idun. Siapa? Yang lain? Yang belum? Yang belum coba. Yang coba. Siapa itu tadi? Mbak siapa tuh? Mbak Ati. Oh ya, Mbak Ati. Silakan, Mbak Ati. Ya. Al-madrasatu. Al-madrasatu ba'idun. Nah, sekarang nanti ada kaidah ya, Bu. Kalau dia akhirannya ada tak marbutoh, ya berarti kata di belakangnya juga harus ada tak marbutoh ya. Misalnya al-madrasatu ba'idatun. Ini cari kata yang dia nggak ada tak marbutohnya. Berarti kan bisa baitun, al-baitu. Al-masjidu. Iya, al-masjidu. Ya, betul, al-masjidu. Nah, kemudian lanjut lagi. Ibu-ibu nomor berapa tadi? Nomor 6. Ya, nomor 6. Silakan. Siapa yang mau? Desi, Ustazah. Ya, silakan, Mbak Desi. Silakan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ya. Betul ya? Laki-laki itu berdiri. Iya. Oke. Lanjut ke nomor 7 ya. 7. Siapa? Kalau ada duduk berarti ada berdiri gitu ya. Ada ada tegak ada berdiri, ada duduk kan? Nah. Ya, silakan. Siapa yang mau? Saya Ustazah. Ya, boleh Mbak Ima, silakan. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk. Ya, betul. Nah, terus berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 kabirun. Kabirun. Ingat Bu ya, kata yang di depannya harus sesuai gitu ya. Kalau tidak ada tak marbutoh ya, berarti kata bendanya jangan ada tak marbutoh. Ya, silakan. Siapa yang mau latihan? Mbak Inas, Mbak Sulis, Mbak Sulis sudah. Boleh, silakan. Al-hajaru. Al-hajaru. Ya kan, al-hajaru kabirun. Ya, al-hajaru
kabirun. Batu itu besar, ya kan? Besar. Yang besar. Oke, nomor 9 sekarang. Nomor 9. Siapa yang mau? Kodimun. Berarti kodimun lama ini ya. Lama. Iya. Silakan. Siapa? Mbak Khonsa, Mbak Retna, mau coba? Saya Mbak Indah. Oh ya, Mbak Erina, silakan Mbak. Silakan Mbak. Bisa ngikutin ya Mbak? Ya, silakan Mbak. Al-Maktabu apa tadi? Al-Maktabu? Iya betul. Bisa, insyaallah. Al-Maktabu berarti meja kan gitu. Al-Maktabu meja. Al-Maktabu qadimun. Ya, betul. Ya. Jadi artinya meja itu lama. Oke, betul. Ya. Terus yang terakhir, silahkan. Siapa yang mau? Ibu-ibu. Satu lagi, ibu-ibu. Siapa yang belum? Al-qalamu jadidun. Al-qalamu. Ya, Mbak Ikhwa Laila. Iya, tadi yang bicara tadi. Ya. Iya, Ustazah. Iya. Kitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Ya, betul ya. Nah sampai di sini ada yang sulit? Masih sulit? Tidak ada ya. Oke. Berarti mau latihan? Ngasih latihan terus ya. Nah, sekarang nih, mau dong. Ini aja ya latihannya halaman 17 itu. Mengartikan aja, Bu. Itu kan ada latihan tuh. Ada 1 sampai 10. Sudah selesai. Tungguin yang baca. Sudah selesai. Oke deh, gitu ya. Yang sudah selesai silahkan, yang belum silahkan dikerjakan, dijadikan PR ya. Jadi halaman ke-17. Ya silahkan itu diartikan dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke Bu, selesai ya Bu kita malam ini. Ya, nggak usah. Kenapa? Halaman 17. Wazan nggak ada PR, Ustazah. Wazan. Oke, mau wazan, mau latihan juga? Oke deh. Nanti saya share di grup ya. Saya share di grup itunya. Baik, Ustazah. Ya ada apa Mbak? Nomor halaman 17 itu ada 11 nomor kan Ustazah? Oh ada 11 nomor ada ya? 10 Mbak. Iya, 11. Ada 11, ya benar. Ada 11. Ya sudah, kalau gitu 11 nomor dikerjakan. Ya. Iya. Sudah ya. Nanti untuk latihannya yang wazan saya kasih di grup ya. Ya, terima kasih. Baik, gitu ya. Terima kasih terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa dipahami ya. Yang tidak paham boleh bertanya secara japri gitu ya. Boleh bertanya ke saya. Jadi memang yang di Durusul Lughah itu kebanyakan kata-katanya tidak ada Bu artinya gitu ya. Jadi memang di sini ibu-ibu yang aktif ya mencari gitu ya artinya apa. Sebetulnya bisa pakai kamus online. Tinggal ketik saja. Online. Ya, kamus online ya. Jadi itu kita belajar kalimat sederhana dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi intinya begini Bu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pola ya. Diterangkan, menerangkan. Dulu kalau belajar bahasa Indonesia itu kan ada DM, MD kan gitu ya. Nah, itu seperti itu polanya. Kalimat paling sederhana gitu ya. Jadi diterangkan dan menerangkan gitu ya. Jadi nah, kalau yang diterangkan itu bendanya berarti diterangkan. Misalnya masjid. Masjid itu apa gitu kan? Oh, masjid itu besar. Masjid itu kecil. Masjid itu megah. Nah, yang kata keduanya itu menerangkan benda gitu. Itu sederhananya begitu, Bu. Nah, berarti kata yang pertama dia wajib di depannya itu pakai alif lam. Tapi jangan tanwin di belakangnya. Kata kedua itu jangan pakai alif lam, tapi di akhirnya
dia domah tain. Nah, gitu. Itu aja rumusnya. Nah, kalau kata-katanya di apa itu cari aja sebetulnya. Ibu boleh cari di kamus. Nah, cuma kita belajar pola sederhana membentuk kalimat gitu ya. Nah, itu nanti apa namanya bisa latihan sendiri di rumah mencari kata gitu ya. Nah, yang baru bergabung gimana Mbak Retna? Mbak Retna bisa dipahami nggak Mbak Retna? Ya Mbak, masih belajar. Oh ya. Oke deh, nanti ngikutin aja dulu ya, gitu. Ngikutin dulu, gitu. Oke. Yang lain kalau tidak ada yang mau bertanya? Sudah, Ustazah. Sudah, oke. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri ya pelajaran kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan dalam waktu yang sama ya. Jadi kita biasanya mulainya itu ya, karena di sini kan ada ibu-ibu yang jauh sekali ya di Indonesia Tengah ya, mungkin sekarang sudah jam berapa tuh Ibu ya? Ada jam 10 apa jam setengah 10? Iya, iya. Iya, jam 10 ya sekarang, Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa namanya pengorbanan waktunya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kalau memang bertepatan dengan Isya silakan sholat Isya dulu baru lanjut gitu ya. Cuma kita mengawali dimulai pada pukul 7.30 ya supaya nanti yang di bagian Indonesia Tengah tidak terlalu malam. Kasihan kan kalau sudah jam 10 gitu. Ya, baiklah Ibu-ibu kita akhiri saja dengan mengucapkan istighfar, hamdalah dan doa tutup majelis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.